Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seandainya saya ini kenal dekat dengan Bapak Gubernur, bahkan juga wali kota di Provinsi Sulawesi Selatan ini dan Kota Makassar ini, nah karena kenal orang dalam, siapa yang berminat direkomendasikan namanya menjadi PNS? Mau? Mau tidak? Mau. Oke. Lalu berikutnya, seandainya karena saya kebetulan tinggal di Kuskupan, saya dekat dengan Bapak Uskup. Siapa di sini yang mau direkomendasikan jadi prodiakon, ketua rukun, ketua wilayah ke Bapak Uskup? Mau? Mau? Oh, kenapa lain ini? Nampaknya tawaran untuk menjadi PNS itu lebih memikat daripada menjadi prodiakon, ya, menjadi pembagi komuni, menjadi ketua rukun dan sebagainya. Apa alasannya Anda tidak mau jadi pelayan gereja? Apa alasannya? Ya. Pada umumnya sama seperti ketiga tokoh hari ini, semua mengatakan jangan nih saya, pastor, banyak dosaku, kasih orang lain. Ya.今天的圣经介绍了教会中的三位重要人物，以赛亚、保罗和彼得。他们三人都已是道病证人，他们在天主面前的软弱。尽管如此，他们仍然被天主选中成为百般的人的有福。Saudara-saudari terkasih, sabda Allah hari ini menampilkan tiga tokoh penting dalam gereja. Bacaan yang pertama bicara tentang siapa tokohnya? Tadi siapa? Yesaya. Ya, Yesaya ketika dipanggil oleh Tuhan mau dijadikan pelayannya, utusannya, apa alasannya Yesaya kepada Tuhan? Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang najis bibir dan aku tinggal di tengah bangsa-bangsa yang najis bibirnya. Ya. Jadi Yesaya ketika mau dipakai Tuhan, dia menolak. Ya, alasannya persis tadi, ya. Dia orang yang najis bibir, ya, orang yang tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Jadi karena lingkungan, pergaulannya, situasi hidupnya itu mempengaruhi pribadinya menjadi orang yang najis bibir. Najis bibir ini macam-macam, suka omong kotor, suka maki-maki, suka gosip, ya, suka menjatuhkan orang lain. Nah ini, makanya Yesaya menolak karena merasa demikian. Lanjut bacaan yang kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, itu bicara tokoh satu lagi. Siapa yang dibicarakan dalam bacaan kedua tadi? Bacaan kedua tadi itu tokohnya adalah Rasul Paulus, ya. Nah, Paulus juga ketika mau dipakai Tuhan juga menolak, ya. Apa alasannya Paulus? Aku adalah yang paling hina dari semua rasul dan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Itu alasannya Paulus, karena dia banyak membunuh orang, jadi dia merasa tidak pantas dipakai oleh Tuhan, dia menolak juga. Ya. Lanjut ke dalam bacaan Injil hari ini. Tokoh yang ketiga tadi siapa? Simon Petrus. Simon juga sama, ya, ketika disuruh ke laut, ya, lalu Petrus sebetulnya ragu-ragu, makanya dia mengatakan sudah sepanjang malam kami tangkap ikan tapi nol hasilnya, ya. Pekerjaannya Petrus apa? Nelayan. Pekerjaannya Yesus, pekerjaannya orang tuanya Yesus apa? Tukang kayu. Anda bisa bayangkan siapa yang lebih pintar tentang laut, nelayan atau tukang kayu? Nelayan. Jadi ini sudah ada alasan jelas, ya, bahwa sepanjang malam kami sudah menebarkan jala dan tidak mendapatkan ikan. Tapi Yesus seorang tukang kayu yang bukan nelayan tetap memaksa, pergilah, bertolaklah ke tempat yang dalam. Dan ketika Simon Petrus ini mau mendengarkan Yesus,
dia dikatakan menangkap ikan dalam jumlah yang besar. Nah, makanya ketika dia melihat mujizat itu, apa yang dikatakan Simon Petrus kepada Yesus, Tuhan, pergilah dari hadapanku karena aku ini seorang berdosa. Nah, seperti tadi yang saya ceritakan, ketika kita mau dipakai Tuhan, ya, kita suka menolak karena mengatakan saya banyak dosaku. Jangan lupa ketiga tokoh hari ini yang dibicarakan mulai dari Yesaya, Rasul Paulus, dan Simon Petrus juga merasa penuh dosa. Tetapi jangan lupa karena mereka tetap, ya, Tuhan di tengah kelemahan, Anda juga, kita juga sama, ya. Tuhan selalu melihat kebaikan dan hal positif dalam ketiga tokoh yang dibicarakan dalam bacaan hari ini. Nah, makanya di tengah-tengah kelemahannya, karena Tuhan tetap melihat, ya, kebaikannya dan potensi positifnya dari orang ini, Tuhan tetap panggil, menjadikan mereka nabi dan rasul yang mempertobatkan banyak orang. Ya, akhirnya mempertobatkan banyak orang. Kita juga Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, banyak juga kekurangan dan dosa-dosa kita. Ya, tetapi jangan takut, ya, Tuhan selalu mau memakai kita di tengah keterbatasan kita, karena persis sama seperti Rasul dan Nabi yang hari ini kita dengarkan, Tuhan tetap melihat potensi kebaikan dan juga potensi positif dalam diri kita. Maka ketika misalnya pastor minta Anda untuk terlibat di dalam kehidupan menggereja, jangan selalu menolak, jangan nih saya. Ya. Masa kalau ditawarkan PNS semua bilang, maukah pastor? Tapi begitu melayani gereja, Anda menolak. Ya. Siapa yang lebih tinggi sebetulnya? Tuhan atau para gubernur dan wali kota itu? Tuhan kan? Nah, masa Tuhan mau pakai kita menolak? Ya. Maka terimalah tawaran Tuhan itu. Ya, jangan takut. Ya, Tuhan akan menyertai kita menjadi seperti bacaan hari ini, menjadi penjala manusia untuk menghantar semakin banyak orang kepada kehidupan, bukan kematian. Makanya Tuhan juga mau memakai kita dengan segala keterbatasan kita, yaitu tadi supaya kita sendiri bertobat dan menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, setelah kita bertobat dan akhirnya menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan, kita juga jangan lupa masa lalu kita. Dalam artian apa? Ya, ketika kita sudah menjadi hidup lebih baik lagi, meninggalkan manusia lama, hidup dalam manusia yang baru, hidup dalam terang, ya, harusnya juga kita menghantar sesama kita juga kepada kebaikan dan kemurahan hati. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika kita sudah lebih aktif di dalam kehidupan menggereja, tanpa sadar kita kadang-kadang mempersulit sesama kita di gereja. Ya, contoh, misalnya kalau ketika kita menjadi, saya tidak menghakimi, ya, ketika kita sudah menjadi ketua rukun, ketua wilayah, ya, pengurus gereja dan sebagainya, ya, kita itu kadang-kadang semakin mempersulit sesama kita. Kalau ada yang butuh pelayanan pastor, pastor tidak bisa katanya. Padahal kita belum tanya pastor, tapi karena kita lihat orangnya begini, kita tidak suka orangnya, kita mempersulit, kita pakai kuasa kita. Ya. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pernah satu kali pengalaman saya ke suatu tempat, ya, umat tanya kepada saya, pastor, kalau pastor ulang tahun itu, pastor punya request kah? Saya bilang, maksudnya apa ini? Nah, umat itu cerita, kami di rukun pastor dipungut oleh ketua rukun kami sejumlah uang untuk katanya mau beli bir untuk ulang tahunnya pastor. Ya ampun, saya bilang tidak begitu Nah ini, lihat itu, menggunakan kekuasaannya jual namanya pastor, yaitu tadi untuk dia punya nama baik, supaya dipuji rukunnya, bilang, weh mantap itu ada, ya itu babinya, apanya. Ya, tidak pernah ada yang begitu-begitu, tapi itu kadang-kadang kita menyalahgunakan kewenangan, kekuasaan yang kita miliki sebagai pelayan gereja. Harusnya kalau kita ingat juga masa lalu kita, bahwa kita juga orang yang penuh dosa dan keterbatasan, tapi Tuhan pertobatkan dan pakai sebagai alatnya yang berguna. Makanya ketika kita sudah bertobat, kita mempermudah juga hidupnya orang, supaya orang mengalami kemudahan
ya kebaikan Tuhan dan kelegaan seperti yang kita sudah alami. Nah, inilah fungsi kita menghantar orang kepada kehidupan, fungsi kita sebagai penjala manusia. Dan semoga kita juga sungguh-sungguh saling mendukung di dalam kehidupan ini, supaya kita semua sungguh mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita.